Dalam proses kegiatan atau dalam proses pembelajaran biasanya kita ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama tahapan opening, kemudian tahapan isi, kemudian tahapan closing atau penutup. Nah, di dalam kegiatan awalan dalam proses pembelajaran ini merupakan sesuatu yang penting karena mengantar dan ini akan memasuki suasana. Nah, terkadang dalam proses pembelajaran hal ini tidak dianggap penting. Kegiatan kita lebih banyak kepada presensi, bermaknanya tidak penting. Bagaimana menurut Pak Dr. Sofyan menghadapi fenomena yang kadang-kadang luput menjadi perhatian para pengajar? Baik, terima kasih sahabat guru dimanapun berada. Terima kasih Ayah Ide. Kegiatan awal itu adalah momen kita membangun resonansi, ya, chemistry antara kita sebagai guru dengan peserta didik, orang yang belajar, orang yang datang ke sekolah dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini ya menambah wawasan, mencari ilmu, menambah keterampilan, dan memperbaiki sikap, sehingga peserta didik kita itu menjadi pribadi yang memiliki apa yang disebut dengan Ki Hajar itu budi pekerti baik. Nah, karena itu momen penting kegiatan pembelajaran, kita seharusnya tidak terbatas pada ritual mengecek kehadiran, kemudian doa, ya penting, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian ada lagi ritual misalnya persepsi misalnya untuk menautkan pembelajaran yang lalu dengan yang akan disampaikan pada kesempatan itu. Tapi ada satu momen sebenarnya yang tadi Ayah sampaikan itu benar. Ada satu momen yang kadang-kadang kita sebagai guru lupa, padahal itu penting. Kenapa penting? Karena tadi saya katakan bahwa anak-anak itu datang ke sekolah, mereka punya tujuan untuk belajar. Nah, momen apa yang sering kita lupakan itu? Yaitu momen membangun relevansi, membangun hubungan antara konteks pembelajaran yang kita lakukan hari itu dengan konteks hasil yang nanti mereka akan dapatkan oleh peserta didik. Sebagai contoh di bahasa Indonesia, kenapa sih kita belajar ada kompetensi negosiasi misalnya? Kenapa kita belajar ada kompetensi dasar misalnya tentang debat? Ada materi tentang iklan. Dan itu harus dijelaskan kepada peserta didik kita. Jadi ketika kita membelajarkan mereka, anak-anak, hari ini kita belajar negosiasi ya. Nah, seharusnya di kegiatan awal tidak sekedar menyampaikan tujuan dari KD itu, tidak sekedar mengecek kehadirannya, tapi disampaikan kepada anak-anak kenapa kita belajar tentang negosiasi. Nah, kenapa anak-anak perlu tahu? Karena negosiasi itu adalah proses tentang kemupakatan, menyepakati suatu komunikasi antara A dan B tentang sesuatu yang perlu dibuat kesepakatan. Nah, itu penting disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak, bahwasanya pembelajaran negosiasi itu bukan sekedar kita belajar teorinya saja hari ini, tapi siapa tahu ke depan Anda menjadi diplomat yang ulung, Anda menjadi pebisnis yang hebat, Anda menjadi konselor, menjadi konsultan, dan itu membutuhkan prinsip-prinsip negosiasi. Nah, dengan disampaikannya prinsip-prinsip negosiasi, dengan disampaikannya prinsip-prinsip bahwa pembelajaran negosiasi itu penting, relevansinya sekarang dengan kehidupan yang akan datang, yang akan dialami oleh peserta didik, itulah yang membuat mereka jadi sadar, oh ternyata saya belajar di kompetensi ini penting karena suatu saat saya jadi politikus, saya jadi seorang pebisnis, saya akan menjadi pedagang, saya akan menjadi wartawan misalnya. Dan itu semua membutuhkan pekerjaan atau profesi yang membutuhkan prinsip-prinsip negosiasi atau kesepakatan. Maka dari itu, kegiatan dalam mengawali pembelajaran dengan menyampaikan relevansi pembelajaran, topik yang kita belajarkan hari itu, dengan masa depan yang akan dijalani oleh peserta didik kita menjadi sangat penting. Itu kesimpulannya, sahabat guru. Mari kita memulai pembelajaran itu dengan menyampaikan relevansi
topik-topik pembelajaran kita hari itu dengan kehidupan yang akan dialami oleh peserta didik kita di masa-masa yang akan datang. Gitu ya. Siap.